Mendengar nama Abu Nawas sudah tidak asing lagi. Sosok Abu Nawas memang identik dengan kisahnya yang mampu membuat orang tertawa sendiri. Sejumlah tingkah Abu Nawas juga kerap membuat sang raja kala itu terpingkal terbahak-bahak. Selain itu, Abu Nawas memang bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Apalagi untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya. Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya, semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun basib apes menimpa Abu Nawas. Kala itu tiba-tiba sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas. Mendengar hal itu membuat Abu Nawas pusing, bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya, sedangkan untuk makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu, kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, kata Abu Nawas dengan lemah lembut kepada sang istrinya. Namun keputusan Abu Nawas itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Selama ini istri Abu Nawas itu merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam, ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti entah bagaimana caranya. Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas, ia terus mengomel dan memarahi suami. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas untuk Abu Nawas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang, lalu sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangan suaminya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan, kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang sang istri, ia lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini, setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhum ibu, itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri sembari mengusap air matanya. "Sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang baik, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," ujar Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu, betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibu kamu, kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal, keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Nah begini tingkah kocak Abu Nawas, hingga dia mampu bercanda dengan sang istri yang sedang menjebaknya kala itu. Maka kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel ini, dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan kisah inspirasi Abu Nawas, dan kisah-kisah Islami lainnya, agar bertambahnya ilmu pengetahuan kita bersama. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.